Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Baik. Sehat ya? Kelas 10 AKL 4. Semuanya berangkat nggih ini nggih hari ini? Mengikuti CIMIT semuanya ya? Iya, berangkat. Oke. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali ya. Walaupun kita melalui Google Meet belum dapat secara langsung, tapi harus tetap semangat ya. Oke, sebelum layanan ini Bu Tika berikan kepada kalian semuanya, silakan untuk salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin doa siapa? Untuk memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Siti Nurhidayah telah memimpin doa pada pagi hari ini. Hari ini Bu Tika akan memberikan layanan mengenai manajemen waktu ya. Tujuannya agar kalian semuanya dapat memahami pentingnya manajemen waktu itu untuk apa sih seperti itu ya. Oke, siap? Bu Tika mau share screen dulu mengenai PPT manajemen waktu. Oke, sudah terlihat atau belum? Sudah? Sudah. Menurut kalian, coba apa yang dimaksud dengan manajemen waktu? Mengatur. Oke, mengatur. Siapa itu? Mbak Siti? Mbak Siti Nurhidayah lagi. Yang lain coba mengatur. Luar biasa sekali ya mengatur. Selain mengatur, ini kan AKL ya. Biasanya dengan akuntansi atau pembukuan itu memanajemen, manage apa? Mengelola waktu. Mengelola waktu, ya, mengatur waktu, mengelola waktu, luar biasa sekali. Terima kasih ya. Kurang lebih seperti itu, bahwa memanage waktu itu mengelola waktu, kemudian ada mengatur waktu juga ya. Nah, ini ada pengertian manajemen waktu. Yang pertama, menurut Atkinson, manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Jadi manajemen waktu itu suatu keterampilan ya yang berkaitan dengan penggunaan waktu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, itu penting untuk kita semuanya. Kemudian, nah ini ada dampak manajemen waktu, dampak positif dan dampak negatif. Sebelum Bu Tika menyampaikan dampak negatif dan positifnya, silakan coba apa dampak positif dari manajemen waktu? Kualitas tidur menjadi lebih baik. Kualitas tidur menjadi lebih baik ya karena disiplin ya. Kemudian yang lain coba. Siapa? Mbak Fatimah. Coba Mbak Fatimah. Terhindar dari stres. Terhindar dari stres. Kenapa terhindar dari stres, Mbak Fatimah? Karena dengan adanya manajemen waktu, hidup kita lebih terencana. Oke, karena dengan adanya manajemen waktu, waktu kita jadi terencana ya, jadi terhindar terhadap stres. Kemudian yang lain, coba ada tidak? Dampak positifnya apa? Ada yang lain? Tadi ada yang menyebutkan tidurnya jadi teratur, kemudian jadi tidak mudah stres, terhindar dari stres. Coba yang lain. Membuat seseorang lebih bertanggung jawab. Oke, Fatimah Zahra ya ini ya. Membuat seseorang menjadi tanggung jawab. Terima kasih ya. Oke, kita langsung saja ke dampak positifnya. Yang pertama, oh ya, mungkin ada yang mau membacakan. Mas Ibnu, boleh membacakan Mas Ibnu? Dampak positif manajemen waktu yang pertama yaitu
manajemen waktu bisa membuat orang memiliki sikap yang lebih disiplin karena mampu mengerjakan tugas tertentu tepat waktu. Yang Oke, kedua, membuat seseorang menjadi lebih teratur, terencana, dan lebih rapi dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ya. ketiga, terhindar dari stres dan kecemasan. Yang keempat, Hmm, hasil kerja lebih maksimal sehingga memungkinkan mendapatkan prestasi setelahnya. Yang kelima, kualitas tidur lebih baik. Yang keenam, membuat seseorang lebih bertanggung jawab dengan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Yang terakhir, membuat seseorang bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Oke, ya terima kasih Mas Ibnu. Oke, dampak positif manajemen waktu. Yang pertama, manajemen waktu dapat membuat seseorang memiliki sikap yang disiplin. Betul sekali ya, tadi yang sudah disampaikan bahwa dengan adanya manajemen waktu, ya kita jadi lebih disiplin karena nanti kita sudah tahu waktu untuk misalkan jam 7 sampai setengah 4 kita ada di sekolah. Setelah itu nanti sampai rumah itu kira-kira jam 5 kita melakukan aktivitas apa, kemudian nanti setelah itu belajarnya jam berapa, seperti itu. Jadi kita jadi disiplin dengan adanya manajemen waktu. Kemudian yang kedua, membuat seseorang menjadi lebih teratur, terencana dan lebih rapi dalam kehidupan sehari-harinya ya. Contohnya kita sudah dapat misalkan biasanya kalau pagi-pagi itu kan kita sudah terjadwal akan belajar apa di sekolah. Nah, malamnya itu sudah apa? Coba sebelum kita berangkat ke sekolah, malamnya ngapain dulu? Kalau kita sudah punya apa namanya? Pembelajaran apa yang besok akan dilaksanakan, itu biasanya kita ngapain kalau malam? Coba Menjadwal aktivitasnya. Menjadwal ya, menjadwal dan apa? belajar. Belajar ya. Ini kelas 10 akal 4 sudah seperti itu semuanya ya? Sudah. Oke, sudah luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, terhindar dari stres dan kecemasan. Yang keempat, hasil kerja lebih maksimal sehingga memungkinkan mendapatkan prestasi setelahnya. Kemudian tadi sudah disampaikan juga kualitas tidur lebih baik. Kemudian yang keenam, membuat seseorang lebih bertanggung jawab dengan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kemudian membuat seseorang bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Nah, setelah dampak positif ya kita sudah tahu, kemudian ada dampak negatifnya, tidak memanajemen waktu dengan baik. Nah, ini coba siapa yang akan membacakan? Siapa? Mbak Fatima, silakan Mbak Fatima. Dampak negatif tidak memanajemen waktu dengan baik. Yang pertama, malas dan suka menunda. Dua, Ya. pekerjaan menumpuk dan membingungkan. Tiga, kondisi fisik menurun. Empat, tekanan mental atau stres. Oke, ya. Adakah yang bisa menjelaskan kenapa dampak negatif tidak dapat manajemen waktu dengan baik itu? Yang pertama dapat membuat kita malas dan suka menunda-nunda. Coba, ada yang bisa menjelaskan mungkin? Karena tidak bisa membagi waktu dengan baik. Ya, terima kasih sekali, luar biasa sekali ya. Jawabannya karena tidak dapat membagi waktu dengan baik. Kemudian pekerjaan menumpuk dan membingungkan. Kemudian tekanan mental atau stres karena tidak dapat manajemen waktu, akhirnya pekerjaannya menumpuk, kemudian juga kurang tidur, ya, tidak tahu jadwal yang tidur yang bagus itu jam berapa sampai jam berapa sih ya. Selanjutnya, apa manfaat manajemen waktu menurut kalian? Coba, menurut kalian manfaat manajemen waktu itu apa? Siapa? Mas Davin, silakan Mas Davin. Manfaatnya tidak tugasnya tidak menumpuk. Ya, tugasnya tidak menumpuk. Karena apa? Ya karena bisa mengolah waktu dengan baik. Ya, bagus sekali Mas Davin, terima kasih. Mungkin yang lain ada? Siapa? Mas Ibnu, silakan Mas Ibnu. Ya, menjadikan diri menjadi lebih tenang. Melatih Mbak Fatima. tanggung jawab dan disiplin diri.
melatih tanggung jawab dan apa? Dan disiplin diri. Oke, melatih tanggung jawab dan disiplin diri. Terima kasih Mbak Fatimah. Kelas ini sangat aktif semuanya ya. Oke, manfaat manajemen waktu. Yang pertama, dapat menata pekerjaan dengan baik. Kemudian memperlancar pekerjaan atau tugas dan melatih tanggung jawab dan disiplin diri. Kemudian ini ada cara memanajemen waktu yang efektif. Yang pertama, membuat daftar agenda. Kemudian yang kedua, mengatur prioritas utama. Yang ketiga, belajar mengenali waktu produktif. Yang keempat, jangan menunda-nunda waktu. Yang kelima, fokus terhadap apa yang telah menjadi prioritas dan daftar agenda. Oke, silakan untuk membuat proyeknya. Mengapa Bu Tika berikan waktu sekitar 10 ya, 10 sampai 15 menit ya. Oke? Oke, Bu. Nanti di-tag di IG-nya Bu Tika, seperti itu ya. Oke, silakan berkelompok, kemudian membuat proyeknya seperti itu. Ya, Bu Tika berikan waktu terlebih dahulu. Sudah selesai semuanya? Saya sudah, Bu. Oke. Saya sudah, Bu. Oke, ini ya, ini poster yang sudah kalian sudah kalian buat, betul ya ini ya? Betul, Bu. Betul. Ya, jadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Luar biasa sekali. Terima kasih ya. Ini sangat bagus. Kemudian, sebelum kita masuk kepada kesimpulan ya, kita ice breaking dulu ya. Kalau Bu Tika menyebutkan, misalkan Fatimah Zahra, nanti Fatimah Zahra langsung menyebutkan makanan paling disukai atau makanan paling favorit apa ya? Paham? Misalkan Fatimah Zahra langsung mie ayam kayak gitu. Siap? Siap, oke. Nanti setelah Fatimah Zahra nanti bisa menyebutkan yang lain ya. Seperti itu. Oke, dari Bu Tika dulu. Siap? Ya. Davin Radianto. Soto, Bu. Ibnu Fadilah. Ayo Mas Ibnu. Nasi goreng, Bu. Nasi goreng. Ya. Bulan hari ini. Silakan. Nah, kesimpulannya yaitu cara kita mengelola waktu lebih dari sekedar membuat daftar. Hal-hal yang harus dikerjakan dan belajar mengatakan tidak. Ya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Fatimah. Oke, sepertinya kita sudah selesai untuk layanan manajemen waktu pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar ya, mengetahui tentang pentingnya manajemen waktu itu seperti apa, kemudian dampak negatif dan positifnya, kemudian caranya seperti apa sih manajemen waktu ya. Jadi untuk kalian melalui layanan ini, Bu Tika harapkan semakin tahu pentingnya manajemen waktu, khususnya untuk belajar ya. Jadi tahu, jadi belajarnya lebih efektif waktunya sampai akhir pembelajaran. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai manajemen waktu? Tidak, Bu, tidak ada. Sudah cukup. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan siapa yang mau memimpin doa? Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya ya. Semoga kita ke depannya lebih baik lagi ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Bisa meninggalkan Google Meet-nya ya. Silakan.